Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Dan mohon maaf beberapa hari ke belakang tidak upload video karena ya liburan, kemudian juga mendekor ulang ini studio. Sebetulnya kamar tidur di dekor ulang. Kali ini kita akan berbagi wawasan dan saya sudah membuat sebuah skripnya di sini. Jadi mohon maaf kalau mata saya tidak tertuju kepada Anda terus karena ya kita belajar bersama lah. Saya juga bukan ahli, tapi ya sambil saya membaca dan sambil juga teman-teman mengetahui informasi atau wawasan tentang dunia kesejarahan. Dan kali ini kita akan berbagi sebuah wawasan sejarah, yaitu Deklarasi Balfour. Deklarasi ini adalah menjadi sebuah faktor atau salah satu faktor penyebab berdirinya negara Zionis Israel ya di tanah Palestina. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui berdirinya negara Israel di Palestina itu, ya salah satunya adalah Deklarasi Balfour ini. Deklarasi Balfour sendiri intinya adalah sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris ya pada bulan September tahun 1917. Ya sekitar masa Perang Dunia Pertama pada waktu itu, di mana pemerintahan Inggris mengumumkan dukungan untuk sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Dan perlu teman-teman ketahui pada waktu itu di Palestina itu adalah salah satu daerah di mana daerah Palestina itu di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmaniyah ya. Dan tentu kaum Yahudi di sana pada waktu itu masih menjadi kaum minoritas ya, masih menjadi kaum minoritas karena bangsa Yahudi mengalami pengusiran dan tersebar di seluruh wilayah Eropa. Pada dasarnya isi Deklarasi Balfour sendiri adalah sebuah proposal ataupun surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Tujuannya yaitu untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya. Deklarasi Balfour sendiri pada akhirnya disiarkan lewat media massa waktu itu pada tanggal 9 November 1917. Isi Deklarasi Balfour sendiri adalah tindak lanjut dari berbagai tahapan yang dicita-citakan dan dicetuskan oleh penggagas berdirinya negara Zionis Israel, yaitu Theodor Herzl di mana setelah Inggris memaklumkan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah sekitar bulan November 1914, Kabinet Perang Inggris mulai menimbang-nimbang masa depan Palestina pada waktu itu. Dalam tempo 2 bulan, Herbert Samuel, anasir Zionis di jajaran Kabinet Inggris, menerbitkan memorandum yang diedarkan di kabinet, di mana memorandum tersebut berisi usulan untuk mendukung cita-cita perjuangan Zionis demi mendapatkan dukungan orang Yahudi bagi kepentingan Inggris di kemudian hari. Pada bulan April 1915, Perdana Menteri Inggris yang waktu itu dijabat oleh Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan pemerintahan Inggris terkait Kesultanan Utsmaniyah, termasuk di dalamnya ya terkait Palestina, di mana Asquith sendiri menghendaki Kesultanan Utsmaniyah itu direformasi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Namun penggantinya, David Lloyd George, justru menginginkan wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang begitu luas itu dipecah-pecah menjadi beberapa
negara-negara bagian menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri, dan itu terbukti ya, itu yang digunakan oleh mereka untuk menghancurkan atau meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada waktu itu, sehingga berdirilah negara-negara modern baru ya, negara-negara nasionalis seperti Turki, Suriah, Lebanon, Jordania, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya nanti Israel. Pertama, negosiasi antara pemerintahan Inggris dan kaum Zionis berlangsung dalam sebuah konferensi tanggal 7 Februari 1917 yang dihadiri oleh Sir Max Six dan tokoh-tokoh pimpinan Zionis. Kemudian menindaklanjuti diskusi-diskusi susulan sesuai konferensi pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour ya, meminta Walter Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan semacam rancangan deklarasi dukungan. Nah, sini ya. Jadi bagaimana caranya agar yang tadinya tanah Palestina itu bagian dari Turki Utsmaniyah dibuat seakan-akan untuk pengambil alihan itu ya, dibuat sebuah trik-trik diplomatik, trik-trik politik ya, untuk bisa agar kaum Yahudi bisa mendirikan pemukiman yang lebih banyak di tanah Palestina dan mendeklarasikan negara Zionis Israel. Maka singkat cerita, terbitlah apa yang disebut deklarasi Balfour itu. Kata tadi, deklarasi Balfour itu adalah sebuah proposal ya, proposal pengajuan dari golongan Yahudi. Karena gini ya, golongan Yahudi juga terdiri dari beberapa kelompok. Nanti kita bahas di video khusus. Ada yang disebut dengan kelompok Yahudi, ada yang disebut kelompok Zionis Yahudi, dan ada yang disebut Israel. Nah, itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi tidak orang-orang Yahudi juga tidak satu pemahaman, ada berbagai perbedaan pendapat. Nah, orang-orang Zionis atau Zionis itu adalah orang-orang yang memang menginginkan berdirinya negara Israel dengan berbagai cara dan menghalalkan berbagai cara. Maka salah satunya trik politiknya yaitu mengajukan sebuah proposal yang kita sebut dengan deklarasi Balfour ini, di mana deklarasi Balfour ini terdiri dari 4 draft ya sebetulnya. Draft yang pertama dibuat oleh kaum Zionis bulan Juli 1917. Kemudian diperbaiki lagi, draft kedua disusun oleh Lord Rothschild tanggal 12 Juli 1917, dan draft ketiga dibuat oleh Arthur Balfour pertengahan Agustus 1917. Kemudian draft selanjutnya dibuat oleh Alfred Milner pada akhir bulan Agustus 1917. Selanjutnya draft buatan Alfred Milner dan Leo Amery tanggal 4 Oktober 1917. Baru kemudian draft versi terakhir sebagaimana berikut ini ya draftnya, kita pelajari. Nah, ini draft deklarasi Balfour. Ada kata-kata kediaman nasional, jadi bukan negara ya bahasanya di sana. Ada kediaman nasional, kediaman nasional. Ini bahasa diplomatik ya, bahasa politik. Agar ya orang-orang atau negara-negara Arab, penduduk-penduduk Arab tidak terlalu terkejut ya, tidak terlalu terkejut. Oke teman-teman, itulah wawasan kita kali ini. Kita belajar bersama. Saya juga bukan ahli, tapi kita belajar bersama tentang deklarasi Balfour. Semoga obrolan ini membantu. Jadi intinya mereka ya menaklukkan kaum muslimin untuk mendapatkan wilayah dan yang lain sebagainya, untuk mendapatkan sumber daya,
dan yang lain sebagainya itu melalui berbagai trik-trik, siasat-siasat diplomatik, siasat-siasat politik, melalui berbagai kesepakatan-kesepakatan yang isi dari kesepakatan tersebut biasanya poin-poinnya itu ada yang fleksibel atau multitafsir, bahasa diplomatis yang memang itu untuk tujuan mengecoh ya, untuk tujuan mengecoh, dan mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya yang akhirnya kita terjerat oleh kesepakatan itu sendiri. Dimana kan orang muslim itu biasanya sangat komit terhadap sebuah kesepakatan, dan itu dimanfaatkan oleh mereka. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam Historical Project.